Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nanda Arif, NIM 20042346. Saya ingin menjelaskan materi tentang konsep-konsep dasar ekonomi politik dan pembangunan. Konsep dasar dalam ekonomi politik meliputi kekuasaan, yaitu ekonomi politik mempertanyakan siapa yang memegang kekuasaan dalam suatu sistem ekonomi dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi. Selanjutnya, sistem ekonomi, yaitu ekonomi politik mempelajari sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, dan bagaimana sistem ini mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi. Berikutnya, kebijakan publik, yaitu ekonomi politik mempelajari pengaruh kebijakan publik seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan moneter pada ekonomi dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pasar, yaitu ekonomi politik mempelajari bagaimana pasar bekerja, termasuk persaingan harga dan penawaran dan permintaan, serta bagaimana pasar mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Selanjutnya, kelas ekonomi, kelas sosial, yaitu ekonomi politik mempertimbangkan peran kelas sosial dalam ekonomi dan bagaimana distribusi sumber daya ekonomi mempengaruhi kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi, yaitu ekonomi politik mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi, teknologi, dan pembangunan manusia, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Selanjutnya, lingkungan, yaitu ekonomi politik mempertimbangkan dampak ekonomi pada lingkungan dan bagaimana kebijakan dapat mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Konsep dasar dalam ekonomi politik membantu memahami bagaimana sistem ekonomi bekerja dan bagaimana kebijakan publik dapat mempengaruhi ekonomi dan masyarakat. Pendekatan dalam ekonomi politik. Pertama, pendekatan institusional, yaitu pendekatan ini mempelajari institusi ekonomi dan politik, termasuk lembaga keuangan, peraturan, dan hukum, serta bagaimana institusi ini mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik. Selanjutnya yaitu pendekatan Marxian, yaitu pendekatan ini didasarkan pada teori Marxisme dan memfokuskan pada analisis kelas sosial, kapitalisme, dan konflik antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Selanjutnya yaitu pendekatan kesejahteraan, yaitu pendekatan ini menekankan pada kesejahteraan masyarakat dan mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan melalui redistribusi sumber daya ekonomi. Pendekatan pilihan rasional yaitu pendekatan dan pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana individu membuat keputusan ekonomi rasional dan mencari keuntungan pribadi. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik. Pendekatan feminis yaitu pendekatan ini mempertimbangkan peran gender dan bagaimana keputusan ekonomi dan politik mempengaruhi gender. Pendekatan lingkungan. Pendekatan ini mempertimbangkan dampak keputusan ekonomi dan politik pada lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya.